Agar jelly, permen berbahan ikan mujair dengan kombinasi daun kelor sebagai kudapan tinggi protein guna pencegahan stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia. Saat ini Indonesia memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 260 juta jiwa, mengalami bonus demografi di mana kelompok usia produktif lebih besar dibanding kelompok usia non-produktif. Situasi ini menawarkan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan nasional, didukung oleh tenaga kerja yang besar dan produktif, sejalan dengan Sustainable Development Goals atau yang dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Sejalan dengan itu pula, pemerintah merencanakan Titik Indonesia Emas tahun 2045 yang bertujuan menjadikan negara ini maju dan modern, serta pendapatan per kapita sejalan dengan negara maju lainnya. Rencana jangka panjang ini berfokus pada kecerdasan yang komprehensif, perdamaian sosial, kesehatan, dan peradaban yang unggul. Untuk itu, kunci mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 adalah kualitas sumber daya manusia, terutama pada generasi muda bangsa. Ada beberapa tantangan yang dialami oleh generasi muda yang menjadi fokus pemerintah beberapa dekade sebelumnya. Salah satunya mengenai pencegahan stunting. Stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, ibu kota Jakarta juga belum lepas dari bayang-bayang kasus stunting, seperti kasus yang terjadi pada anak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu, apa ciri-ciri stunting pada anak dan bagaimana cara mencegah? Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Hingga akhir 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa sebanyak 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Saudara, pemerintah Indonesia melalui BKKBN dan instansi lintas sektor menggencarkan percepatan penurunan stunting sehingga pada 2024 tercapai target 14%. Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis, khususnya untuk bayi berusia kurang dari 1000 hari pertama kehidupan atau mulai dari janin hingga 23 bulan. Kondisi ini pun mempengaruhi tumbuh kembang otak bayi hingga kesehatannya saat dewasa. Ya, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Beralih ke fakta lain, Good People, seorang balita 2 tahun di Jakarta Timur menderita stunting alias kurang gizi. Orang tuanya berharap pemerintah turun tangan membantu. Pemerintah terus menggenjot penurunan angka stunting di negeri ini untuk mencapai target di angka 14% pada tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan, bahkan anggaran yang digelontorkan mencapai 30 triliun rupiah. Lantas apakah target ini bisa tercapai pada tahun 2024 untuk dapat menyambut Indonesia Emas di tahun 2045? Stunting merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia. Menurut World Health Organization, stunting merupakan kondisi terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta seringnya terkena infeksi yang dicirikan oleh tinggi badan atau panjang badan yang di bawah standar yang telah ditentukan. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan stunting 2,7% setiap tahunnya untuk mewujudkan SDM berkualitas untuk memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%.
Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di tahun 2021 yang mencapai angka 24,4%. Walaupun ada penurunan angka ini, hal ini tetap menjadi sebuah perhatian dikarenakan target prevalensi stunting di Indonesia telah ditetapkan di tahun 2024 ialah 14%, dan dari WHO sendiri menetapkan di angka di bawah 20%. Mencegah gizi buruk dan stunting demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, inovasi pangan sangat penting. Stan Brazil, sebuah permen yang dibuat dari bahan dasar ikan mujair yang kaya dengan protein hewani, dipadukan dengan daun kelor yang kaya akan nutrisi dan zat gizi. Kombinasi ini tidak hanya menjadikan permen ini sebagai kudapan tinggi protein, tapi juga memiliki potensi untuk mencegah stunting. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahyawati dan Wisniawan 2013, menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat memacu pertumbuhan tinggi badan hingga 0,342 cm dengan perkiraan persentase 16%. Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, inovasi pangan seperti Stan Brazil menjadi pilihan untuk mencapai tujuan pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan generasi masa depan. Berikut adalah cara membuat Stan Brazil permen jelly dengan tambahan ikan mujair dan daun kelor. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, panaskan air dalam tangki, tambahkan bahan agar, ikan mujair yang telah dihaluskan dan disaring, dan juga tepung daun kelor dengan formulasi seperti di samping. Setelah itu, gunakan api sedang, biarkan adonan mendidih dan terlarut, lalu tambahkan pewarna alami dari buah, aduk hingga merata. Setelah mencapai titik didih, matikan api, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Biarkan adonan hingga mendingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong adonan menjadi potongan-potongan kecil dengan menggunakan pisau bergerigi untuk mendapatkan hasil yang rapi. Setelah itu, potongan-potongan kecil dijemur di bawah sinar matahari selama 5-7 hari atau dipanaskan dengan menggunakan oven. Setelah mengering, simpan permen jelly di dalam wadah kedap udara. Permen jelly dengan tambahan ikan mujair dan daun kelor selanjutnya akan dilakukan uji hedonik. Uji hedonik sendiri merupakan penilaian sensorik untuk menentukan tingkat kesukaan pasar. Uji hedonik ini penting karena di dalamnya terdapat data empiris mengenai preferensi rasa, aroma, tekstur, dan juga penampilan jelly yang menarik bagi data pasar. Data ini akan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan formulasi yang paling menarik bagi konsumen serta membuktikan bahwa kombinasi nutrisi ikan mujair dan daun kelor dapat membantu pertumbuhan anak dan sebagai pencegahan stunting. Indonesia berpotensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi dan inovasi, terutama di sektor pangan. Fokus kualitas sumber daya manusia, terutama di Indonesia, yang sangat penting. Stunting akibat kekurangan gizi kronis menjadi masalah serius bagi masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan angka stunting 2,7% setiap tahunnya untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Kesehatan anak dan bayi merupakan prioritas utama sebagai fondasi yang kuat untuk terciptanya generasi emas Indonesia 2045. Stan Brazil bukan hanya sebagai solusi inovatif untuk mencegah stunting, tetapi juga sebagai simbol tekad Indonesia untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Thank you.